Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ramadhani dengan NIM 64231668 dan kelas saya 45A31. Di sini saya akan mereview jurnal kompensasi saya. Jurnal ke-1. Judul: Kompensasi dan Kinerja Pegawai. Peran mediasi dari kepuasan kerja. Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Nama jurnalnya itu Ekonomika 45, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Bisnis. Volume 12 nomor 2 Juni 2025. Sintanya itu Sinta 5. Abstrak: salah satu tercapainya suatu tujuan organisasi adalah tergantung pada baik buruknya kinerja pegawainya. Oleh sebab itu, sebuah organisasi atau lembaga harus mampu memperhatikan pegawainya, mengarahkan serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas yang dibebankan padanya, mengerti kaitan pekerjaannya dengan tugas orang lain, mengerti target lembaga, serta mampu memahami dan menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterpengaruhan kompensasi terhadap kinerja pegawai, mengkaji apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai, mengkaji kepuasan kerja modernisasi sebagai pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sebanyak 161 orang. Berdasarkan perhitungan dengan rumus Lovin, sampel diambil sebanyak 115 orang. Teknik analisis menggunakan moderated regression analysis. Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Kepuasan kerja memodernisasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Latar belakang: manusia memiliki peran penting dalam organisasi sebagai faktor penggerak dan penentu jalannya organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai yang baik sangat penting bagi kesuksesan organisasi, dan salah satu cara meningkatkannya adalah melalui pemberian kompensasi yang adil dan memadai. Kompensasi yang tinggi dan relevan dapat mempengaruhi kinerja pegawai, serta kepuasan kerja pegawai juga dapat meningkatkan kinerja. Kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan kompensasi dan kepuasan kerja pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara kompensasi dan kinerja pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan di Jawa Timur. Selanjutnya ada variabel. X-nya itu kompensasi, Y-nya itu kinerja pegawai, dan Z-nya itu kepuasan kerja. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang pertama ada variabel independen atau X. Satu variabel independen atau X, yang A-nya itu kompensasi. Pengertian kompensasi menurut Handoko tahun 2011 155 adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sedangkan pengertian kompensasi menurut Hasibuan tahun 2012 118 adalah seluruh pendapatan baik yang terbentuk
uang maupun barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi menurut Gaul tahun 2014 310 adalah hal-hal yang diterima pegawai baik berupa uang atau bukan uang sebagai balas jasa atas upaya yang telah diberikan atau kontribusi pegawai pada organisasi. Sedangkan kompensasi menurut Harianja Suwati tahun 2013 adalah suatu keseluruhan balas jasa yang diterima dari organisasi dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti dan lain-lain sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang dijalankan. Tujuan pemberian kompensasi menurut Moeheriono tahun 2012 249 adalah untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan qualified, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya dalam jangka pendek, dan juga memenuhi peraturan-peraturan legal. Menurut Sunyoto tahun 2015-27 menyatakan bahwa pada dasarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu kompensasi finansial. Kompensasi finansial adalah sesuatu yang diterima karyawan dalam bentuk seperti gaji, bonus, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, pengobatan atau jaminan kesehatan, asuransi dan sejenisnya yang dibayarkan oleh organisasi. Yang kedua, kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk bukan uang. Kompensasi bentuk ini bertujuan mempertahankan karyawan jangka panjang. Organisasi biasanya membuat program-program yang diarahkan menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Misalnya berupa penyelenggaraan rekreasi, kafetaria, penyediaan tempat beribadah, keamanan kerja, menciptakan kondisi ruang kerja yang nyaman, penghargaan prestasi kerja, kegiatan promosi, pemberian waktu istirahat, penyediaan sarana, kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, ada variabel dependent atau Y. B-nya itu kinerja pegawai. Pengertian kinerja menurut Gaul tahun 2014 273 adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di perusahaan. Menurut Abdullah tahun 2014-3 menyatakan bahwa kinerja atau performance merupakan hasil dari pekerjaan organisasi yang dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk aturan, kompetensi dan kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam bekerja. Sedangkan menurut Moeheriono tahun 2012-96, kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh satu atau lebih orang pada suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai moral maupun etika. Kinerja karyawan dikatakan baik jika hasil kerjanya melampaui peran atau target yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kinerja karyawan berhubungan dengan
persoalan kemampuan karyawan mengembangkan dirinya oleh organisasi. Menurut Nawawi tahun 2006-64, kinerja merupakan perpaduan dari 3 faktor, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian. Yang pertama, pengetahuan, yaitu berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Faktor pengetahuan meliputi jenis dan jenjang pendidikan maupun pelatihan yang pernah diikuti di bidangnya. Yang kedua ada pengalaman. Tidak sekedar lamanya dalam bekerja, waktu yang cukup lama dapat meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu bidang tertentu. 3, kepribadian adalah keadaan dalam diri seseorang saat menghadapi bidang kerjanya, seperti minat, bakat, kemampuan bekerja sama, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja, dan sikap terhadap pekerjaan. Menurut Nawawi tahun 2006-67, indikator kinerja dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan terdiri dari yang ke-1, kuantitas hasil kerja yang dicapai. 2, jangka waktu mencapai kinerja tersebut. 3, kehadiran dan kegiatan selama berada di tempat kerja. 4, kemampuan bekerja sama. 2, variabel mediasi atau Z. 3, variabel mediasi atau Z. Yang C-nya itu kepuasan kerja. Menurut Hasibuan 2012-202, kepuasan kerja diartikan sebagai sikap emosional yang menyenangkan dengan mencintai pekerjaannya. Sikap ini ditampilkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Sedangkan menurut Sunyoto tahun 2015-23, kepuasan kerja sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan karyawan dalam memandang pekerjaannya. Departemen personalia atau manajemen harus terus-menerus memantau kepuasan kerja karyawan, mengingat yang demikian ini dapat mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan maupun permasalahan personalia penting lainnya. Menurut Luthans dalam Sopiah tahun 2008, 171 mengemukakan 5 dimensi sumber kepuasan kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, dan CO worker. Penjelasan 5 dimensi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pekerjaan itu sendiri. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri atau satisfaction with work itself adalah pekerjaan yang dilakukan karyawan seberapa senang dan sukakah atas pekerjaannya tersebut. Jika karyawan senang, maka semakin baik hasil pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya. 2. Gaji. Kepuasan dengan gaji atau satisfaction with pay adalah seberapa besar tingkat kepuasan karyawan atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, promosi. Kepuasan dengan promosi atau satisfaction with promotion dilakukan perusahaan kepada karyawan yang berprestasi atau yang melakukan pekerjaan dengan yang baik untuk dinaikkan jabatannya. Seberapa besar tingkat promosi ini untuk mencapai tingkat kepuasan karyawan yang maksimal. 4. Supervisor. Kepuasan dengan penyelia dalam memberikan instruksi atau perintah pekerjaan yang diberikan kepada karyawan untuk hasil yang terbaik. Yang keempat ada yang kelima ada CO workers atau rekan kerja. Kepuasan dengan teman sekerja atau satisfaction with co-workers adalah teman kerja untuk membantu pekerjaan agar mencapai tujuan.
Semakin baik rekan sekerja, semakin optimal pula hasil pekerjaan, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada metodologi sampel, metodologi penelitian. Yang A-nya itu populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi pegawai tetap Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 161 orang. Sampelnya itu 115 responden. Dipilih secara random sampling menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5%. B. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau X. X-nya itu kompensasi. Definisi segala sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa. Indikatornya itu kompensasi finansial seperti gaji, bonus, tunjangan, dan non finansial seperti program rekreasi, hubungan dengan rekan kerja. Yang kedua variabel terikat, Y-nya itu kinerja pegawai. Definisinya hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Indikatornya itu kualitas hasil kerja, jangka waktu, kehadiran, kemampuan bekerja sama. 3 variabel indikator atau Z-nya itu kepuasan kerja. Definisi keadaan emosional pegawai dalam memandang pekerjaannya. Indikatornya itu pekerjaan itu sendiri, gaji promosi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja. C. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitasnya itu koefisien korelasi kurang lebih 0,3. Uji reliabilitasnya itu alpha converge lebih besar dari 0,6. 2. Analisis regresi linear berganda. Yang modelnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Uji T-nya itu pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, moderated regression analysis atau MRA. Modelnya Y sama dengan A ditambah B1X ditambah B2Z ditambah B3XZ. Uji F-nya itu pengaruh simultan, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Uji T-nya itu pengaruh parsial kompensasi terhadap kinerja pegawai. Uji interaksi kepuasan kerja sebagai variabel moderator. Yang D, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5. Asumsi dan batasan penelitian. Asumsi kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Batasan penelitian hanya dilakukan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Sampelnya hanya pegawai tetap. Selanjutnya ada hasil. A. Analisis menggunakan regresi linear berganda. 1. Model regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara kompensasi sebagai variabel independen atau bebas terhadap kinerja pegawai sebagai variabel dependen atau terikat. Model regresi linear sederhana yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Y ditambah A, Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya Y, kinerja pegawai, A-nya konstanta, B-nya itu koefisien regresi, X-nya itu kompensasi. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menghasilkan koefisien pada tabel 4.1 berikut ini. Tabel 4.1. Koefisien regresi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh model regresi linear berganda, yaitu Z sama dengan 1,044 ditambah 0,751 X. Berdasarkan model regresi di atas dapat dijelaskan bahwa A. Nilai konstanta sebesar 1,044 menunjukkan bahwa jika variabel bebas kompensasi atau X sama dengan 0, maka kinerja pegawai atau Y akan sebesar 1,044 satuan. B. Nilai koefisien kompensasi atau X sebesar 0,751 menunjukkan bahwa jika kompensasi atau X meningkat 1 satuan, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai atau Y sebesar 0,751 satuan. Dari model tersebut diketahui adanya pengaruh langsung kompensasi X terhadap
kinerja pegawai atau Y yang dilihat berdasarkan koefisien regresi. 2. Uji T. Uji T dilakukan dalam penelitian ini menguji pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Kriteria keputusan dalam penelitian ini adalah A. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. B. Jika nilai signifikansinya kurang lebih 0,05 maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai T sebagai berikut. Tabel 4.2. Uji T pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai berdasarkan tabel 4.2. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 kurang lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. 4.2. Menggunakan moderated regression analysis atau MRA. 1. Model MRA. MRA diterapkan untuk mengukur pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai serta menguji apakah kepuasan kerja merupakan variabel yang memoderasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Model Moderated Regression Analysis atau MRA yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A ditambah B1X ditambah B2Z ditambah B3XZ. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel 4.3. Koefisien regresi pengaruh antara kompensasi berdasarkan tabel 4.3 diperoleh model regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan min 4,299 ditambah 2,005 X ditambah 1,491 Z. Berdasarkan model regresi di atas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar min 4,299 menunjukkan bahwa jika variabel bebas kompensasi atau X dan kepuasan kerja Z sama dengan 0 maka kinerja pegawai atau Y akan semakin sebesar min 4,299 yang dapat diartikan bernilai 0 atau pegawai tidak memiliki kinerja. Baik nilai konstanta kompensasi atau X sebesar 2,005 menunjukkan bahwa jika kompensasi atau X meningkat satu satuan maka akan meningkatkan kinerja pegawai atau Y sebesar 2,005 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. C. Nilai koefisien kepuasan kerja atau Z sebesar 1,491 menunjukkan bahwa jika kepuasan kerja atau Z meningkat satu satuan maka akan meningkatkan kinerja pegawai atau Y sebesar 1,491 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dari model tersebut diketahui adanya pengaruh langsung kompensasi atau X dan kepuasan kerja atau Z terhadap kinerja pegawai atau Y yang dilihat berdasarkan koefisien regresi. 2. Pengujian pengaruh simultan dengan uji F. Uji F dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan antara kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Kriteria pengujian dengan uji F atau konstanta 0,05 dengan ketentuan A. Jika nilai signifikansi uji F kurang lebih 0,05 maka terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara kompensasi atau X dan kepuasan kerja atau Z terhadap kinerja pegawai atau Y. B. Jika nilai signifikansi uji F lebih besar 0,05 maka tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara kompensasi atau X dan kepuasan kerja atau Z terhadap
terhadap kinerja pegawai atau Y. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS disajikan sebagaimana pada tabel 4.4 di bawah ini. Tabel 4.4. Uji pengaruh simultan dengan uji F. Dari tabel 4.4 diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan secara simultan kompensasi atau X dan kepuasan kerja atau Z berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai atau Y. Yang ketiga, pengujian pengaruh parsial dengan uji T. Uji T dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial antara kompensasi, harga dan iklan terhadap kinerja pegawai. Kriteria pengujian dengan uji T adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dari nilai T konstanta 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jika nilai signifikansi uji T kurang lebih 0,05 maka terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara kompensasi atau X dan kepuasan kerja atau Z terhadap kinerja pegawai atau Y. B. Jika nilai signifikansi uji T lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara kompensasi atau X dan kepuasan kerja atau Z terhadap kinerja pegawai. Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS disajikan sebagaimana pada tabel 4.5 di bawah ini. Tabel 4.5. Uji pengaruh parsial dengan uji T. A. Uji parsial antar variabel bebas kompensasi X1 terhadap kinerja pegawai Y dengan nilai signifikansi lebih sama dengan 0,001. Nilai signifikansi variabel kompensasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004 menunjukkan bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang B. Uji parsial antara variabel bebas kepuasan kerja atau Z terhadap kinerja pegawai atau Y dengan nilai signifikansi sama dengan 0,008. Nilai signifikansi variabel kepuasan kerja lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,08 menunjukkan bahwa kepuasan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 4.3 Uji interaksi. Uji interaksi dilakukan dengan menggunakan uji T. Uji interaksi dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai serta untuk mengetahui bentuk moderasinya. Langkah-langkah uji interaksi dalam penelitian H0 dibagi B2 sama dengan B3 sama dengan 0, artinya kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. H1 dibagi B2 sama dengan 3 sama dengan 0, artinya kepuasan kerja memoderasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai dengan bentuk kuasi moderator. H2 dibagi B2 sama dengan 0, B3 0, artinya kepuasan kerja memoderasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai dengan bentuk pure moderator. Dua kriteria keputusan. A. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. B. Jika nilai signifikansi kurang lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. 3. Hasil perhitungan. 3. Hasil perhitungan dengan program SPSS tabel 4.6. Uji interaksi. 4. Kesimpulan. Nilai signifikansi B2 dan B3 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memoderasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Dan kepuasan kerja memoderasi hubungan antara kompensasi dan kinerja pegawai. Kompensasi yang adil dan memadai dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Nah, yang terakhir ada saran. Yang pertama ada meningkatkan kompensasi yang adil dan memadai untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Kedua, mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan terkait kompensasi kepada pimpinan. Yang ketiga, ada menguji pengaruh variabel lain seperti motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, jurnal kedua. Judulnya itu pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Puskesmas Rantai Tayo. Nama jurnalnya itu Jurnal Bisnis Mahasiswa. Penulis dan tahun terbitnya Sinta Jemi Pabisangan Tahris Dina Ramba Vol 5 nomor 3 2025. Sintanya itu Sinta 5. Abstraknya permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Puskesmas Rantai Tayo. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Puskesmas Rantai Tayo. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kompensasi dan disiplin kerja secara simultan dan parsial terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Rantai Tayo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemberian kompensasi dan semakin tinggi tingkat disiplin kerja pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Dan diharapkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompensasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai, serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen sumber daya manusia dalam merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Selanjutnya adalah latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu modal dan pemegang peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Peran SDM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Kompensasi dan disiplin kerja merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi kinerja pegawai. Puskesmas Rantai Tayo sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Puskesmas Rantai Tayo harus menegakkan disiplin kerja dan memberikan kompensasi yang adil kepada pegawainya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Rantai Tayo. Dengan harapan dapat memberikan wawasan penting bagi manajemen Puskesmas Rantai Tayo dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Selanjutnya ada variabel. Yang X1-nya itu kompensasi, X2-nya itu disiplin kerja, dan Y-nya itu kinerja pegawai. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel independen atau X1-nya itu kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diperoleh oleh pegawai berdasarkan prestasi, jawaban serta tanggung jawab yang dimiliki. Maka semakin tinggi kompensasi yang diterimanya pada tanggung jawab perusahaan. Kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan-imbalan
dalam bentuk prestasi kerja dari karyawan menurut Soyandi tahun 2015. Adapun indikator kompensasi yaitu sebagai berikut: 1. Upah dan gaji. Dua hal yang berbeda. Upah merupakan suatu bayaran untuk pekerja harian, bukan kerja tetap. Yang 2, insentif tambahan kompensasi di luar upah dan gaji. 3, tunjangan, suatu bayaran atau jada yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai pelengkap gaji pokok. Yang 4, fasilitas, bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan berupa fasilitas untuk mempermudah memotivasi karyawan dalam bekerja, seperti kendaraan, akses internet, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang X2-nya itu disiplin kerja. Disiplin kerja sangatlah penting bagi suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja adalah suatu sikap menghargai, mematuhi, menaati, serta tanggung jawab menjalankan peraturan-peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, dan berlaku pada sebuah organisasi, serta sikap menerima sanksi apabila ia tidak menjalankan aturan-aturan tersebut menurut Susanto tahun 2019. Adapun indikator disiplin kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1, kehadiran, yaitu dapat dilihat dari jam masuk, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat dan sesuai dengan peraturan perusahaan. 2, sanksi hukuman di perusahaan, yaitu tentang apa saja hukuman yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan perusahaan. 3, tanggung jawab, ditunjukkan dengan cara melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas jabatan dan tanggung jawab, serta cara bekerja sama dengan unit lainnya dalam perusahaan. Yang 4, taat terhadap peraturan perusahaan. Taat terhadap peraturan perusahaan dasar tentang cara berpakaian yang baik dan rapi dan tingkah laku dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada variable dependent atau Y. Y-nya itu kinerja pegawai. Kinerja merupakan hasil kerja seseorang atau sekelompok pada periode waktu tertentu. Kinerja diartikan sebagai prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan oleh organisasi menurut Raspati DKK tahun 2018. Kinerja adalah hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut Nilala tahun 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Akbar tahun 2019 adalah sebagai berikut. A. Faktor personal atau individual, meliputi pengetahuan, keterampilan atau skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, etos kerja, disiplin kerja, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. B. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Yang C. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. D. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi. Yang E. Faktor kontekstual dan internal, untuk mengukur
Kinerja ditentukan melalui beberapa indikator sebagai berikut menurut Isabella dan Nugroho tahun 2023. Yang pertama adalah kualitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan. Kedua, kualitas kerja, yaitu berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan rencana organisasi. Ketiga, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu pemenuhan kesesuaian waktu yang dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode ilmiah yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian kuantitatif relevan untuk menjawab tujuan penelitian karena memungkinkan analisis data yang objektif dan dapat diukur. 2. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen, yaitu Y, kinerja, variabel independen X1 kompensasi, X2 yaitu disiplin kerja. 3. Definisi dan pengukuran variabel. 3. Definisi dan pengukuran variabel. Kompensasi, imbalan yang diperoleh pegawai berdasarkan prestasi dan tanggung jawab. Disiplin kerja, kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses disiplin kerja. Kinerja pegawai, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. 4. Data penelitian. Sampelnya itu semua pegawai puskesmas Rantai Tayo sebanyak 38 orang. Jenis data, data primer atau kuesioner dan data sekunder atau dokumen. Sumber datanya itu pegawai puskesmas Rantai Tayo dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5. 5. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan. 1. Uji validitas. Membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. 2. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. 3. Uji asumsi klasik. 4. Analisis regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B1X ditambah B2X2 ditambah E. 5. Uji signifikansi pengaruh uji parsial atau uji T. 6. Uji signifikansi simultan atau uji F. 7. Uji koefisien korelasi. Analisis data menggunakan program SPSS. 8. Asumsi dan batasan penelitian. Asumsi, kompensasi, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Batasan penelitian hanya dilakukan pada puskesmas Rantai Tayo dengan sampel 38 orang. Selanjutnya hasil. A. Uji validitas. Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa seluruh pernyataan dalam variabel adalah valid. Hal ini terlihat pada kolom R hitung setiap item pernyataan lebih besar dari nilai R tabel dengan tingkat signifikansi untuk semua item pernyataan pada level 0,05 atau 5%. B. Uji reliabilitas kompensasi. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik atau Cronbach alpha, yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable atau layak jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,805 yakni lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi X1 dan dalam penelitian ini reliable. Selanjutnya uji reliable disiplin kerja. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach alpha, yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable atau layak jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas menunjukkan bahwa
Nilai converge alpha sebesar 0,938 yakni lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja X2 dalam penelitian ini reliable. Selanjutnya uji reliabilitas kinerja pegawai. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik converge alpha, yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable atau layak jika converge alpha-nya itu lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai converge alpha sebesar 0,870 yakni lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja pegawai atau Y dalam penelitian ini reliable. Yang C-nya itu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test dilakukan dengan melihat nilai sig lebih besar dari 0,05 data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test merupakan nilai asim sig 2 Taylor sebesar 0,500 lebih besar dari alpha 0,05 ya, yang berarti data terdistribusi normal. D. Uji multikolineritas. Berdasarkan hasil pengujian multikolineritas pada tabel di atas, diperoleh nilai VIV atau varian inflation factor sebesar 3,258 untuk variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas variabel bebas dalam model regresi. E. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Gleiser menunjukkan nilai sig variabel kompensasi sebesar 0,941 lebih besar dari alpha 0,05 dan variabel disiplin kerja sebesar 0,532 yang berarti kedua variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. F. Uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil analisis uji koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh nilai R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,627 yang artinya variabel independen kompensasi atau X1 dan variabel disiplin kerja atau X2 terhadap variabel dependen kinerja pegawai atau Y sebesar 62,7%. Dan sisanya 37,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. G. Uji koefisien korelasi. Berdasarkan hasil analisis uji koefisien korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,792. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kompensasi X1 dan variabel disiplin kerja pegawai X2 terhadap variabel dependen kinerja pegawai Y memiliki hubungan yang kuat. H. Analisis regresi linear berganda. Berdasarkan model regresi di atas, maka hasil regresi linear berganda di atas dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 14,593 menunjukkan kondisi di mana jika tidak ada kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 maka kinerja pegawai sebesar 14,593. Nilai B sebesar 0,409 menunjukkan bahwa variabel kompensasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Artinya jika variabel kompensasi mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja pegawai meningkat sebesar 0,409. Sebaliknya, apabila kinerja pegawai mengalami penurunan satu satuan, maka kompensasi akan menurun sebesar 0,409. C. Nilai B sebesar 0,742 menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Artinya jika variabel disiplin kerja mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel
Variabel kinerja pegawai meningkat sebesar 0,742. Sebaliknya, apabila variabel kinerja pegawai mengalami penurunan satu satuan, maka variabel disiplin kerja akan menurun sebesar 0,742. I-nya itu uji T kompensasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa hasil uji T atau parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kompensasi X1 terhadap kinerja pegawai atau Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,642 lebih besar dari nilai T tabel 2,093, maka H01 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai secara signifikan. Selanjutnya ada uji T disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai atau Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 5,228 lebih besar dari nilai T tabel 2,093, maka H01 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai secara signifikan. Selanjutnya ada uji F kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu 16,002 lebih besar dari nilai T tabel 3,52. Hal tersebut membuktikan bahwa H03 ditolak dan HA3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai secara signifikan. Berdasarkan hasil uji T parsial yang telah dibahas sebelumnya diperoleh bahwa nilai signifikansi pengaruh kompensasi X1 terhadap kinerja pegawai Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai T hitung sebesar 2,642 lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,093. Dengan demikian, H01 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara antara kompensasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil uji T parsial yang telah dibahas sebelumnya, diperoleh bahwa nilai signifikansi pengaruh disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai Y adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai T hitung sebesar 5,228 lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,093. Dengan demikian, H01 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil uji F yang telah dibahas sebelumnya, diperoleh bahwa nilai signifikansi pengaruh kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai Y adalah 0,05 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 16,002 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,52. Dengan demikian, H03 ditolak dan HA3 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai Y. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemberian kompensasi yang memadai dan tingkat disiplin kerja yang tinggi dari pegawai mampu berdampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di Puskesmas Rantetayo.
Kompensasi yang adil dan sesuai baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja dengan lebih baik. Di sisi lain, kedisiplinan yang diterapkan dalam pekerjaan seperti kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas turut mendorong pencapaian kinerja yang optimal. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Rantetayo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja Y adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 16,002 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,52. Dengan demikian, H03 ditolak dan H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemberian kompensasi dan semakin tinggi tingkat disiplin kerja pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam pengaruh kompensasi dan kompensasi non finansial, misalnya pengakuan, pujian, fleksibilitas kerja, tunjangan kesejahteraan terhadap kinerja, data dan menganalisis perbedaan pengaruh antara disiplin kerja preventif atau pencegahan pelanggaran dan disiplin kreatif atau tindakan atau penyelenggaraan terhadap kinerja. Keterbatasan penelitian ini adalah populasi sedikit atau kecil. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan jumlah populasi yang cukup besar. Penelitian ini dapat menyoroti pentingnya disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, organisasi perlu merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan disiplin kerja yang jelas, konsisten, dan adil. Implikasinya adalah perlunya sosialisasi peraturan perusahaan secara efektif, pemberian contoh kepemimpinan yang baik, serta pengakuan aturan yang konsisten tanpa pandang bulu. Yang terakhir ada saran. Yang pertama ada mengembangkan program-program untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai seperti pelatihan dan sosialisasi peraturan. Yang kedua, menggali lebih dalam pengaruh kompensasi non finansial terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, menegakkan aturan yang konsisten tanpa pandang bulu untuk meningkatkan kinerja pegawai. Jurnal ketiga judulnya itu pengaruh kompensasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan PT Indodrill Indonesia. Nama jurnalnya Jurnal Indonesia Social Science. Penulis dan tahun terbitnya Novalina Purba Setiono, volume 3 nomor 2 Februari tahun 2022. Sintanya itu Sinta 5. Abstrak. Persepsi beban kerja merupakan penilaian karyawan terhadap tuntutan beberapa pekerjaan yang memerlukan aktivitas mental dan fisik serta berdampak positif dan negatif terhadap persepsi beban kerja. Kompetensi menjadi fundamental karena kemampuan karyawan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perseroan. Karena kemampuan karyawan tidak memenuhi kebutuhan perseroan, sehingga menghambat kinerja perseroan. Selain persepsi beban kerja dan kompetensi, ada aspek lain yang mendampaki kinerja pegawai, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah
apa yang ditawarkan perusahaan kepada karyawannya untuk jangka waktu tertentu. Kinerja perusahaan berkaitan dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan selama periode waktu tertentu. Riset ini mempunyai maksud guna menganalisis dampak kompensasi, kompetensi, dan beban kerja atas prestasi karyawan PT Indodrill. PT Indodrill Indonesia. Riset dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 dengan jumlah sampel 100 karyawan. Analisis data memakai degenerasi linear berganda. Hasil ini memperlihatkan secara parsial kompensasi dan kompetensi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Indodrill Indonesia. Beban kerja berdampak negatif terhadap prestasi pegawai. Sedangkan kompensasi, remunerasi dan kompensasi, kompetensi, dan beban kerja berdampak positif dan signifikan atas kinerja karyawan PT Indodrill Indonesia. Besarnya dampak 80,8%, sementara itu sisanya 19,2% didampaki variabel lain di luar riset. Variabel yang mendominasi dampak kinerja karyawan yaitu kompensasi. Pimpinan PT Indodrill Indonesia disarankan memperlihatkan besaran kompensasi karyawan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diemban karyawan. Selanjutnya ada latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek fundamental bagi sebuah perusahaan atau organisasi. SDM yang baik dapat membantu mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Namun, pengelolaan SDM yang tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang berdampak pada kinerja karyawan. PT Indodrill Indonesia menghadapi beberapa permasalahan terkait kompensasi, kompetensi, dan beban kerja karyawan. Kompensasi yang tidak tepat, penempatan karyawan tidak sesuai dengan latar belakang. Dengan latar belakang pendidikan dan beban kerja yang berat tidak sebanding dengan insentif yang diterima dapat menyebabkan karyawan tidak nyaman dan tidak optimal dalam bekerja. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berdampak pada kinerja karyawan dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kompensasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan PT Indodrill Indonesia, serta menganalisis faktor yang paling dominan mendampaki kinerja karyawan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi, kompetensi, dan beban kerja memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan menurut Pratama tahun 2020 dan Helen tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kompensasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan PT Indodrill Indonesia, serta menganalisis faktor yang paling dominan mendampaki kinerja karyawan. Jika permasalahan tidak diatasi, maka PT Indodrill Indonesia dapat mengalami kerugian yang signifikan. Untuk penurunan produktivitas dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada variabel. X1-nya itu ada kompensasi, X2-nya itu ada kompetensi, X3-nya itu ada beban kerja, dan Y-nya itu ada kinerja karyawan. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama variabel independen atau X. Yang A ada X1 kompensasi. Menurut Pratama tahun 2020, kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan, termasuk gaji yang kompetitif,
tunjangan yang memadai, bonus yang sesuai dengan kinerja. Yang B-nya itu X2, kompetensi. Menurut Dewanti tahun 2020, kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk pendidikan dan pelatihan yang relevan, pengalaman kerja yang memadai, kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dengan efektif. Yang C, ada X3, beban kerja. Menurut Pratama tahun 2020, beban kerja adalah jumlah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan, termasuk jumlah tugas yang diberikan, tingkat kesulitan tugas, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada variable dependent atau Y. D, kinerja karyawan. Menurut Setiawan tahun 2016, kinerja adalah hasil kerja karyawan yang diukur berdasarkan kualitas kerja yang tinggi, kualitas kerja yang memadai, efisiensi kerja yang baik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitiannya itu PT Indodrill Indonesia Bogor. Waktu penelitiannya itu Desember 2022. A. Populasi dan sampel. Populasi karyawan PT Indodrill Indonesia. Sampelnya 100 karyawan PT Indodrill Indonesia. Yang B. Teknik pengumpulan data. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang kompensasi, kompetensi, beban kerja, dan kinerja karyawan. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur jawaban responden dengan skala 1-5. Atau sangat tidak setuju sampai sangat setuju. C. Variabel penelitian. Variabel independen. X1-nya itu kompensasi. X2-nya itu kompetensi, X3-nya itu beban kerja. Variabel dependen, Y-nya itu kinerja karyawan. D. Definisi operasional variabel. X1 kompensasi. Imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. X2 kompetensi, kemampuan dan keterampilan karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan mereka. X3 beban kerja, jumlah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Y. Kinerja karyawan, hasil kerja karyawan yang diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan efisiensi. Yang E. Indikator variabel. X1 kompensasi, yang pertama ada gaji yang kompetitif, kedua ada tunjangan yang memadai, yang ketiga ada bonus yang sesuai dengan kinerja. X2-nya itu ada kompetensi, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan yang relevan, kedua pengalaman kerja yang memadai, yang ketiga kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif. Nah, S3-nya itu beban kerja. Yang pertama ada jumlah tugas yang diberikan, kedua tingkat kesulitan tugas, yang ketiga waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Y. Kinerja karyawan. Yang pertama ada kualitas kerja yang tinggi, yang kedua ada kuantitas kerja yang memadai, yang ketiga ada efisiensi kerja yang baik. Yang E-nya itu teknik analisis data. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Analisis statistiknya digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. G-nya itu pakai software yang digunakan SPSS 25. Selanjutnya ada hasil. A. Analisis hasil riset. Analisis data dalam riset ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan regresi Y sama dengan 17,445 ditambah 0,551 X1 ditambah 0,286 X2
dikurang 0,98 X3. 1 konstanta 17,445. Artinya apabila belum ada dampak variabel kompensasi, kompetensi dan beban kerja, maka kinerja karyawan sudah ada 17,445. 2 konfigurasi registrasi kompensasi 0,551, artinya kompensasi berdampak positif terhadap pegawai. Untuk setiap satuan kenaikan gaji kinerja pegawai meningkat sebesar 0,551. Yang 3, konfigurasi referensi kualifikasi 0,286. 3. Konfigurasi referensi kualifikasi 0,286 memperlihatkan bahwa kompetensi berdampak positif terhadap kinerja pegawai. Yang keempat ada koefisien regresi beban kerja min 0,098. Artinya beban kerja berdampak negatif terhadap kinerja karyawan. Artinya apabila beban kerja naik satu satuan, maka kinerja karyawan akan menurun min 0,098. Satu ada uji R-square, persentase berdampak variabel netral seperti kompensasi X1, kompetensi X2, beban kerja X3 dapat dilihat dari R-square terhadap kinerja pegawai Y hasil olah data menggunakan SPSS R-square 0,808. Artinya 80,8% variabel netral. Kompensasi X1, kompetensi X2 dan beban kerja X3 versus kinerja karyawan atau Y, sisanya 19,2% akan didampaki oleh faktor selain variabel riset. 2. Uji F atau uji simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui dampak variabel bebas, yaitu kompensasi X1, kompetensi X2 dan beban kerja X3 terhadap kinerja karyawan Y secara bersamaan menurut IMADA tahun 2020 hasil SPSS. Tabel ANOVA memperlihatkan pada sama dengan 0,05 variabel kinerja netral seperti kompensasi X1, X2-nya kompetensi dan beban kerja X3 berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y, seperti yang kita ketahui bersama p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05 berada pada daerah penolakan H0, maka maka tolak keputusan H0 dan terima H. Artinya dengan asumsi bahwa semua variabel independen yaitu kompensasi X1, kompetensi X2 dan beban kerja X3 secara bersama-sama berdampak positif terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan atau Y. 2. Uji T atau parsial. Uji T untuk menguji dampak variabel independen. Tes pada variabel tunggal menurut Diana dan Santoso tahun 2016. Hasil yang diperoleh adalah p-value 0,000 untuk variabel kompensasi X1 dan p-value 0,002 untuk beban kerja X3 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel independen adalah kompensasi X1 dan kompetensi X2 berdampak positif terhadap kinerja pegawai Y, sedangkan beban kerja X3 berdampak negatif terhadap kinerja karyawan atau Y. 4. Analisis variabel yang dominan. Berdasarkan hasil komputasi, variabel kompensasi X1 diketahui mempunyai koefisien beta
standar terbesar dibandingkan variabel lain, sama dengan 0,644. Bisa dilihat dari tabel koefisien dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Nilai ini golong besar sehingga variabel kompensasi merupakan variabel utama yang mendapati kinerja PT Indodril Indonesia. B. Pembahasan. 1. Dampak kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kompensasi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu lebih kecil dari 0,05 pada p-value 0,000. Bisa dilihat dari tabel koefisien, yang berarti variabel kompensasi itu sendiri berdampak positif dan signifikan terhadap karyawan PT Indodril Indonesia. Artinya, jika kompensasi meningkat, maka kinerja pegawai meningkat. Begitupun pula sebaliknya, kalau kinerja pegawainya menurun, maka juga akan ikut turun juga. 2. Dampak kompetensi terhadap kinerja karyawan. Kompetensi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan besarnya p-value sama dengan 0,000. Bisa dilihat dari tabel koefisien. Nilai lebih kecil dari 0,05 artinya beberapa variabel kompetensi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja dari karyawan PT Indodril Indonesia. Artinya, jika efisiensi meningkat, maka kinerja pegawai meningkat. Begitu pula sebaliknya, kinerja pegawai menurun. 3. Dampak beban kerja terhadap kinerja karyawan. Beban kerja berdampak negatif signifikan terhadap kinerja pegawai, yang ditunjukkan dengan besarnya p-value sama dengan 0,000 dan T sama dengan 3,139. Yang berarti bahwa beberapa variabel beban kerja berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya jika beban kerja meningkat, maka kinerja pekerja akan menurun. Dan sebaliknya, jika beban kerja menurun, maka kinerja pekerja akan meningkat. 4. Dampak kompensasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Kompensasi, kompetensi, dan beban kerja secara bersama-sama berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. P-value-nya itu 0,000, diketahui kurang dari 0,05. Artinya jika kompensasi, kompetensi, dan beban kerja meningkat secara bersama-sama, maka kinerja karyawan PT Indodril Indonesia akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika kompensasi, kompetensi, dan beban kerja turun secara bersama-sama, juga akan mengalami penurunan. Besarnya dampak sebesar 80,8% dan sisanya sebesar 19,2% didampaki oleh faktor selain variabel riset. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan kompetensi berdampak positif terhadap kinerja karyawan PT Indodril Indonesia. Beban kerja berdampak negatif terhadap kinerja karyawan PT Indodril Indonesia. Secara simultan, kompensasi, kompetensi, dan beban kerja berdampak positif terhadap kinerja karyawan PT Indodril Indonesia. Secara parsial, variabel kompensasi paling dominan berdampak terhadap kinerja karyawan PT Indodril Indonesia. Nah, yang terakhir ada saran. Yang pertama, PT Indodril Indonesia perlu meningkatkan kompensasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan gaji yang kompetitif, tunjangan yang memadai, dan bonus yang sesuai dengan kinerja. Yang kedua, ada PT Indodril Indonesia perlu meningkatkan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta meningkatkan pengalaman kerja mereka. Yang
ketiga, PT Indodeal Indonesia perlu mengurangi beban kerja karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi tugas secara merata, meningkatkan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi kerja. Sekian presentasi review jurnal kompensasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.